Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Agustin dengan NIM 17325122436 dari D4 tingkat 2 jurusan Kesehatan Gigi. Di sini saya berperan sebagai operator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadine Ramadan Putami dengan NIM 17325122433. Saya sebagai pasien. Di sini kami akan mempraktikkan bagaimana cara berkomunikasi untuk tindakan bedah mulut. Terima kasih, selamat menyaksikan. Permisi. Ya, silakan masuk. Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Mbak, saya ingin meriksa gigi saya yang paling ujung, makanya rasanya nyeri gitu dan bengkak juga. Oh, ya, Mbak. Sebelumnya apakah Mbak pernah ke sini? Belum pernah. Ya, baik, kalau begitu saya izin meminta data diri Mbak terlebih dahulu ya. Untuk nama lengkap Mbak, Nadine Ramadan Putami, umurnya, 20 tahun, dan tanggal lahirnya, tanggal lahirnya 29 Oktober 2003, pekerjaannya, mahasiswa. dan Alamatnya di Jalan Sukajadi nomor 33. statusnya belum menikah. Belum. Mungkin itu saja sekian terkaitnya. Kalau Mbak boleh tunggu dulu di tempat tunggu tadi, nanti saya panggil. Makasih ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Ninda Agustin. Di sini saya sebagai transisi dan mulut yang akan memeriksa saya. Sebelumnya Mbak datang ke sini, apakah ada keluhan terkait gigi Mbak? Untuk keluhan saya yang saya rasakan itu, jadi waktu saya mengunyah makanan, ada gusi yang paling belakang itu terasa yang ganjel gitu, jadi susah, jadi sakit gitu. Terus si gusinya tuh bengkak dan banyak makanan yang yang menyangkut di gusi saya gitu. Ya, itu kalau ini sakit enggak Pak kalau mengunyah makanan? Nah iya, mengunyah makanan juga sakit, soalnya di gusinya juga bengkak gitu. Udah berapa lama Mbak? Sekitar seminggu. Apa itu hanya mau tumbuh gigi ya Mbak? Bisa saja, mungkin nanti diperiksa terlebih dahulu ya Mbak. Ya, sakitnya tadi di sebelah mana? Di sebelah kiri. Sebelah Ujung kiri. sebelah kiri. Yang bawah? Iya, yang bawah. Oke, baik. Mungkin sekarang kita diperiksa dulu ya Mbak. Boleh Mbak ke dental clinic-nya sini. Oke. Mbak sudah nyaman duduknya? Sudah. Nah, sekarang saya akan periksa terlebih dahulu ya. Ya. Baik Mbak, setelah hasil pemeriksaan tadi betul ternyata di gigi belakang Mbak itu sedang tumbuh. Nah, itu namanya itu gigi bungsu. Biasanya tumbuh di usia-usia seperti Mbak, dari kisaran 18 sampai 20 tahun seperti itu Mbak. Nah, memang gigi bungsu itu kalau tumbuh itu suka sakit. Dan kebetulan gigi Mbak ini tumbuhnya itu tidak sempurna, jadi tidak semestinya tidak berdiri tegak gitu Mbak. Jadi agak miring, nabrak ke gigi sebelahnya sehingga terasa sakit dan juga menyebabkan makanannya nyangkut karena ada celah di antara gigi yang baru tumbuh dan gigi yang sudah adanya seperti itu Mbak. Nah, untuk kasus seperti ini itu harus dilakukan pembedahan kecil, pembedahan mulut. Mungkin untuk melihat posisi gigi lebih lanjutnya itu Mbak harus di ronsen terlebih dahulu. Nanti saya berikan surat pengantar untuk ke bagian ronsennya. Nanti Mbak datang ke bagian ronsen untuk meronsen giginya. Apakah Mbak bersedia untuk dilakukan tindakan yang selanjutnya? Saya bersedia, tapi izin tanya dulu, apakah untuk tindakan ini bisa di-cover oleh BPJS ya Mbak? Untuk tindakan ini bisa Mbak. Kalau bisa, saya bersedia. Baik, jika Mbak bersedia, untuk surat pengantar ronsennya nanti bisa diambil di depan ya Mbak. Nanti Mbak langsung ke tempat ronsennya, nanti diarahkan di depan. Tempat ronsennya ada di sini ya Mbak? Iya, di klinik ini. Oke. Terima kasih ya Mbak. Iya. Oh, Mbak Nadine, sudah ronsennya sudah jadi? Ya sudah, ini Mbak hasil. Saya lihat dulu ya. Nah, iya ternyata betul ya Mbak, gigi Mbak Nadine di sebelah kirinya itu terdapat impaksi namanya, giginya miring itu.
namanya infeksi. Nah, seperti ini ya Mbak, yang sebelah sini. Iya. Nah, nanti Mbak akan dilakukan pembedahan di gigi sebelah kirinya Mbak ini, terutama di gigi ini. Nanti akan dilakukan pembedahan itu bedah kecil ya Mbak, nanti akan dibius, jadi Mbak tidak akan merasakan sakit. Nah, nanti dibedahnya itu dibedah oleh dokter spesialis bedah mulut ya Mbak. Jadi Mbak tidak usah khawatir, dikarenakan tindakannya insya Allah akan berjalan dengan aman dan tidak akan berbahaya tentunya. Tindakan bedah ini juga dilakukan untuk supaya gigi Mbak tidak sakit lagi, karena jika dibiarkan begitu saja mungkin sakitnya akan hilang untuk beberapa saat, tapi suatu saat nanti bakal kambuh lagi Mbak. Apakah Mbak setuju untuk dilakukan pembedahan? Sebenarnya ingin tanya juga, kalau jadi untuk biar nggak sakit lagi itu caranya jadi harus pembedahan ini yang nggak ada cara lain. Iya Mbak. Soalnya agak takut gitu. Ya. Insya Allah aman, nggak akan bagaimana. Pembedahannya juga pembedahan kecil saja Mbak, jadi cuma di area mulut Mbak saja, cuma di gigi sebelah kiri Mbak saja. Dengan dokter spesialis juga ya? Iya. Soalnya kalau cuma dicabut itu kan giginya masih ketutupan separuh ya, gigi Mbak itu masih tertutup oleh gusinya, jadi gusinya harus dibedah dulu supaya giginya bisa dikeluarkan. Oke, ya, saya setuju kalau gitu. Kalau Mbak setuju, ini boleh ditandatangan info konselnya ya Mbak, boleh Mbak baca dulu di sini. Boleh dibaca dulu, jika setuju Mbak tanda tangan di sebelah sini. Oke Mbak, saya setuju, silakan rekam ya. Ini Mbak. Jadi kalau begitu Mbak siap-siap terlebih dahulu, nanti akan dilakukan di ruang bedah. Terima kasih Mbak. Ya, baik Mbak, sudah dilakukan pembedahan ya tadi. Bagaimana sekarang, apakah sudah kerasa sakit atau masih ada obat biusnya nih? Masih sakit sih sedikit gitu. Oh, masih sedikit ya sakitnya, mungkin itu karena efek biusnya masih ada. Nah, Mbak sekarang kan dikasih pasanya digigit terlebih dahulu ya sampai darahnya berhenti, dan Mbak jangan dulu makan sampai darahnya berhenti. Jika darahnya sudah berhenti Mbak boleh makan, tetapi makannya di sisi sebelahnya dulu, di sisi sebelah kanan. Nanti kasanya jika masih berdarah boleh diganti dengan kasa yang baru. Dan juga jangan dulu makan makanan yang panas ya Mbak, seperti kopi, teh panas, terus juga mie, supaya pendarahannya cepat berhenti ya Mbak. Dan luka bekas bedahnya itu, luka yang dijahitnya jangan dulu dimainin oleh lidah ataupun dikorek-korek pakai jari, itu apalagi tidak boleh ya Mbak, karena nanti bakal memperlambat penyembuhannya, takutnya infeksi juga nanti makannya selama 2-3 hari makan makanannya yang lembut dulu ya Mbak, dan mengunyahnya itu di gigi sebelahnya dulu yang tidak dioperasi. Dikarenakan ini ada luka ya Mbak, jadi tadi Mbak diberi obat Ya, ini obatnya. sudah diambil obatnya? Sudah. Boleh saya lihat dulu? Nah, ini ada antibiotiknya juga ya Mbak, supaya mengurangi infeksinya. Nah, boleh nanti diminum sesuai rasa, sesuai petunjuknya ya Mbak. Ya. Baik, mungkin sekian pengarahan dari saya. Nah, nanti Mbak kalau misalkan terjadi sesuatu seperti pendarahannya ya tidak berhenti atau terjadi pendarahan kembali, itu boleh kembali lagi ke klinik ini atau hubungi puskesmas terdekat ya Mbak. Semoga Mbaknya lekas sembuh dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga jahitannya bagus ya Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya, saya pamit dulu. Ya.